Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali pada materi kuliah komunikasi pemerintahan. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan penggunaannya di dalam komunikasi pemerintahan. Sebelum kita nanti membahas bagaimana TIK ini digunakan dalam komunikasi pemerintahan dan apa saja manfaatnya, kita akan coba lihat dulu teman-teman apa sebetulnya yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi itu. Dari beberapa pendapat bisa kita temukan bahwa definisi TIK itu adalah seperangkat alat yang membantu dalam pekerjaan yang berhubungan dengan informasi dan pemrosesan informasi. Jadi ada teknologi ya yang membantu dalam hal yang berhubungan dengan informasi maupun pemrosesan informasi itu. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa TIK itu adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, jadi secara general mungkin kita bisa mengatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu adalah sebuah perkembangan teknologi ya yang itu nanti akan membantu dalam proses penyampaian ataupun pengelolaan pesan ya dalam proses komunikasi itu, sehingga kemudian proses komunikasi itu pemrosesan pesan ataupun datanya bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien lagi dengan adanya penggabungan teknologi komputasi tersebut. Baik, selanjutnya, apa sebetulnya tujuan dan manfaat dari penggunaan TIK di dalam komunikasi pemerintahan? Jadi sebetulnya ketika kita bicara penggunaan TIK dalam komunikasi pemerintahan atau dalam pemerintahan secara umum ya, secara luas, itu akan berkaitan dengan penyelenggaraan e-government. Jadi teman-teman sudah tahu semua ya di berbagai mata kuliah sebelumnya, saya kira sudah dibahas mengenai perkembangan e-government itu, kemudian berkembang menjadi smart government dan seterusnya ya. Nah, jadi ketika kita memanfaatkan TIK ya dalam komunikasi pemerintahan untuk mewujudkan e-government itu, maka sebetulnya ada tujuan atau manfaat utama, yaitu untuk meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha ya, sehingga kemudian dikenal dengan adanya e-government ini maka akan menghasilkan hubungan baru antara G2C, G2B, dan G2G, yang artinya adalah government to community atau masyarakat ya, kemudian government to business, jadi berkaitan dengan pasar ya atau dunia usaha, dan yang ketiga adalah G2G, government to government, sehingga ini memungkinkan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah yang lain. Nah, ini levelnya bisa antar pemerintah daerah kalau kita bicara dalam konteks nasional, maupun ketika kita bicara konteks global, bisa antara satu negara dengan negara yang lain, atau bahkan antara suatu daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di negara lain, atau yang kita kenal juga misalnya dengan sister city misalnya ya. Jadi dengan hubungan baru yang lebih efektif dan efisien dengan ketersediaan data yang terpadu ya, itu tentunya nanti akan meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada dunia usaha. Nah, salah satu yang kemudian
muncul dari e-government itu kan konsep smart government ya. Saya kira ini juga sudah dibahas banyak pada mata kuliah sebelumnya, jadi saya hanya mengkaitkan saja gitu ya, bahwa dalam smart government ini ada proses pengelolaan bisnis yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi pemerintahan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dengan adanya tata kelola sistem informasi yang saling berhubungan dan terintegrasi itu, tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Jadi sebetulnya kaitannya manfaat dari penggunaan ICT atau TIK dalam komunikasi pemerintahan atau dalam pemerintahan secara umum akan berkaitan dengan optimalisasi fungsi negara ya, fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, terutama berkaitan dengan pelayanan pada publik dan pelayanan pada dunia bisnis. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan di sini teman-teman bahwa kelebihan dari penggunaan TIK dalam komunikasi pemerintahan itu yang pertama berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat ya. Kemudian peningkatan hubungan pemerintah dengan masyarakat maupun dunia usaha karena adanya kemudahan ya, kemudian kelengkapan, terintegrasinya berbagai data dan juga kecepatan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi di era sekarang orang itu membutuhkan kecepatan informasi. Informasi itu menjadi saat ini bagi pemerintahan ketersediaan data yang lengkap dan informasi yang akurat itu juga kemudian menjadi penting bagi pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah dalam berbagai tatarannya itu mestinya based on data, based on information ya. Nah, sehingga kemudian pengelolaan data dan pengelolaan informasi menggunakan TIK ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai kemudian data itu salah, data itu kurang lengkap, data itu tidak akurat, tidak valid, sehingga ketika itu terjadi, maka pengambilan keputusan juga akan menjadi salah, gitu ya. Jadi seperti sederhananya contohnya misalnya gini, penentuan bantuan langsung tunai. Untuk menentukan siapa yang bisa memperoleh bantuan tersebut di atas kertas regulasinya sudah ada. Tetapi eksekusi di level bawah kan memerlukan data. Nah, akurasi data dan kecepatan data yang valid itu kan diperlukan untuk penyaluran BLT itu. Sehingga kemudian kebijakan itu menjadi tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik karena dari level regulasi sampai pada level eksekusinya itu konsisten ya sesuai dengan SOP-nya. Nah, yang berikutnya kelebihan atau manfaat TIK dalam komunikasi pemerintahan itu jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, khususnya ketika berkaitan dengan komunikasi pemerintahan ya informasi-informasi yang menjadi hak publik untuk tahu. Ya, jadi saat ini tuh ada sebetulnya hak-hak publik untuk mengakses informasi-informasi publik ya. Jadi ada informasi-informasi yang pemerintah itu wajib untuk menyediakan yang bisa diakses dengan mudah, transparan dan akuntabel ya. Nah, sehingga ketika kemudian banyaknya informasi dalam konteks komunikasi pemerintahan, itu tentunya ada sinergitas yang penting ya antara Humas dan Kominfo, karena kita tahu pintu komunikasi pemerintahan itu saat ini ada di dua jalur ini yang membutuhkan sinergi ya antara Humas pemerintahan, government public relation dengan Kominfo. Ya.
karena Kominfo ini yang biasanya kan berkaitan dengan aplikasi-aplikasinya ya, dengan TIK-nya, sementara Humas Pemerintahan ini banyak berkaitan dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, sehingga sebagai sebuah proses komunikasi ini kan menyampaikan pesan melalui media-media terkini gitu ya, yang media-media terkini yang update, yang accessible, itu tentunya membutuhkan kerjasama sinergi antara Humas Pemerintah dan Kemkominfo ya. Jadi dengan demikian nanti pemerintah melalui Humas itu bisa menyajikan informasi yang jujur, yang benar, yang transparan, akuntabel, mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan. Ya, baik teman-teman, ini adalah beberapa poin-poin penjelasan mengenai pemanfaatan TIK di dalam komunikasi pemerintahan secara khusus dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum itu saya kira sudah banyak dibahas pada mata kuliah yang lain ya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, kita akan diskusikan di kelas ya. Video ini hanya menjadi stimulus memberikan informasi-informasi awal yang nanti akan menjadi dasar atau bisa menjadi input untuk diskusi kita di kelas. Baik, saya cukupkan sekian video pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu pada video-video lain berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.